Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan sedikit memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang ijma dan juga qiyas sebagai sumber hukum Islam. Baik, langsung aja yang pertama, yaitu ijma. Ijma dalam segi bahasa yaitu sepakat, setuju, dan sependapat. Adapun dari segi istilahnya, yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa sesudah wafat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas suatu hukum syara pada suatu kejadian. Adapun rukun ijma terbagi menjadi 4. Yang pertama, hendaklah dalam satu masa tersebut terdapat beberapa ulama ahli ijtihad. Yang kedua, seluruh ulama pada masa tersebut bersepakat terhadap hukum syara atas suatu peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Yang ketiga, kesepakatan para mujtahid tersebut dimulai dengan menyampaikan pendapatnya pada masalah tersebut. Dan yang keempat, benar-benar terjadi kesepakatan secara nyata di antara para ulama mujtahid secara keseluruhan. Adapun jenis-jenis ijma. Jenis ijma terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ijma syar'i dan yang kedua ada ijma sukuti. Apa itu ijma syar'i dan juga ijma sukuti? Baik, yang pertama itu ada ijma syar'i, yaitu kesepakatan para mujtahid pada suatu masa atas hukum suatu peristiwa dengan menampilkan pendapat masing-masing secara jelas dengan sistem fatwa atau qadha, yaitu memberikan keputusan secara langsung. Ijma ini termasuk kategori hakiki, ijma yang dijadikan hujjah syariah menurut mazhab jumhur. Dan yang kedua itu ada ijma sukuti, yaitu sebagian mujtahid suatu masa menampilkan pendapatnya secara jelas mengenai suatu peristiwa dengan sistem fatwa atau qadha, sedangkan sebagian mujtahid tidak memberikan tanggapan terhadap pendapat tersebut mengenai kecocokannya atau perbedaannya. Dan bisa digarisbawahi bahwa ijma sukuti itu adalah mengungkapkan secara diam. Ijma ini termasuk pada kategori ijma i'tibari, yaitu dianggap ada ijma karena seorang mujtahid yang diam belum tentu setuju, oleh karenanya kehujahannya dipertentangkan. Ia hanya pendapat sebagian mujtahid, sedangkan ulama Hanafiyah menilai ijma sukuti adalah sebagai hujjah, dan menurut Hanafiyah berarti setuju. Nah, selanjutnya itu ada kualitas ijma, yaitu ada 2 kualitas. Yang pertama ijma qat'i yang berarti pasti, dan yang kedua ijma zanni yang berarti prasangka. Ijma qat'i berarti kesepakatan yang disampaikan secara lugas dan jelas, dan ijma qat'i itu masuk kepada ijma sharih. Dan ijma zanni yaitu prasangka berarti kesepakatan yang dihasilkan secara tertutup, atau ijma zanni ini termasuk ke dalam ijma sukuti. Adapun contoh-contoh dari ijma pada masa itu, yang pertama diadakannya azan dan iqomah pada sholat Jumat ditetapkan pada masa Utsman bin Affan, yaitu diadakan azan dan iqomah pada sholat Jumat itu sebanyak 2 kali.
Yang kedua, diputuskannya untuk membukukan Al-Quran, yaitu pada masa Abu Bakar. Yang ketiga, kesepakatan diharamkannya minyak babi atau lemak babi. Dan yang keempat, menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Nah, ijma itu adalah hukum dalil yang pertama setelah Al-Quran dan juga Al-Hadis. Adapun dasar atau dalil yang menjadikan ijma itu sebagai sumber hukum Islam, yaitu pada surat Quran surat An-Nisa ayat 115, Quran surat An-Nisa ayat 59, dan yang mana pada Quran surat An-Nisa ayat 115 mentafsirkan bahwa ketaatan terhadap Rasul berarti ketaatan terhadap Islam, dan menentang Rasul dan jalan atau keputusan berarti itu haram, dan mengikuti Rasul dan jalan atau keputusan berarti itu wajib. Baik, selanjutnya yaitu tentang kias. Kias menurut bahasa berarti mengukur, seperti kalimat aku mengukur tanah dengan memakai satuan meter. Kias mengharuskan adanya dua perkara, salah satunya disandarkan kepada yang lain secara sama. Kias menurut usul fikih adalah mempersamakan suatu kejadian yang tidak ada nasoh atas hukumnya karena ada persamaan keduanya dalam ilat pada hukum tersebut. Selanjutnya yaitu tentang rukun kias. Menurut para ulama yang diterapkan metode kias dalam suatu kasus hukum harus memenuhi 4 unsur atau rukun. Yang pertama, asal yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah diterapkan hukumnya berdasarkan nasoh. Yang kedua, far'u yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nasoh yang dijadikan dasar. Yang ketiga, hukum asal, yaitu hukum dari asal yang ditetapkan berdasarkan nasoh, dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada far'un seandainya ada persamaan ilatnya. Yang keempat, ilah, yaitu satu sifat yang ada pada asal dan sifat itu yang dicari pada far'u seandainya sifat ada pula far', maka persamaan sifat itu menjadi dasar untuk menetapkan suatu far'u sama dengan hukum asal. Selanjutnya yaitu macam-macam kias. Kias dapat dibagi menjadi beberapa segi. Dalam hal ini dapat dibagi 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kias aulawi, kias yang berlaku hukum pada furu' lebih kuat dari memberlakukan hukum pada asal karena kekuatan ilat pada furu'. Yang kedua, kias musawi, yaitu kias berlaku hukum pada furu' sama keadaan dengan berlakunya hukum pada asal karena hukum kekuatannya ilatnya sama. Yang ketiga, kias aduan, kias yang berlaku hukum pada furu' lebih lemah dibandingkan dengan berlakunya hukum pada asal meskipun kias menurut tersebut memenuhi persyaratan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat kias. Untuk dapat melakukan kias terhadap suatu masalah yang belum ada ketentuannya dalam Al-Quran, hadis, dan ijma, maka harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, hendaklah hukum asal tidak berubah-ubah atau belum dinaskahkan, artinya hukum yang tetap berlaku. Yang kedua, asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama, artinya sudah ada menurut ketegasan Al-Quran, hadis, dan ijma. Yang ketiga, hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada kias, artinya hukum pada asal itu dapat diberlakukan pada kias. Yang keempat, tidak boleh hukum furu' terdahulu
dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan pada iletnya. Yang kelima, hendaklah sama ilet yang ada pada furu dengan ilet yang pada asal. Yang keenam, hukum yang ada pada furu hendaklah sama dengan hukum yang pada asal. Artinya tidak boleh hukum furu menyalahi hukum asal. Yang kedelapan, tiap-tiap ada ilet ada hukum, dan tidak ada ilet tidak ada hukum. Artinya ilet itu selalu ada. Yang terakhir, tidak boleh ilet itu bertentangan menurut ketentuan agama. Artinya tidak boleh menyalahi kitab dan sunnah. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini video hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.